Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat yang kita harus dahulukan dan sering kita ingat, melainkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat ini adalah kalimat yang sangat mulia. Tatkala dia mengucapkan Alhamdulillah, segala puji hanya Allah ta'ala, berarti orang yang berkata itu dia yakin, dia tahu benar bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa di alam ini, yang menciptakan manusia, yang memenuhi apa menjadi kebutuhan manusia. Maka ini perlu kita fahami semua saudaraku yang beriman. Jangan lupa kita setiap saat selalu mengingat Allah ta'ala dengan memujinya, yaitu dengan Alhamdulillah, Subhanallah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena Allah ta'ala maha belas kasihan kepada hamba, terutama Allah ta'ala banyak belas kasihan kepada manusia. Yang mana Allah menciptakannya, Allah ta'ala menyuruh kita beribadah, Allah ta'ala menurunkan Al-Quran, Allah ta'ala mengutus para utusannya. Maka tidak ada satu hal yang harus kita dahulukan, kita bersyukur, melainkan bersyukur kita kepada Allah. Inilah Bapak dan Ibu yang harus kita pahami. Kita hidup di setiap detik tidak pernah lepas dari nikmat Allah ta'ala. Maka hendaknya yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih, memuji, memuliakan, dan melaksanakan pula apa menjadi perintahnya, meninggalkan apa menjadi larangannya. Inilah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Karena Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat nomor 7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah pula bahwasanya Rabbmu yaitu Allah telah memberitahu kepadamu, sesungguhnya jika kamu mau bersyukur, maka Allah beritahu, la in syakartum, kalau kamu manusia mau berterima kasih, bersyukur, menyebut namaku, beribadah kepadaku, la azidannakum, maka aku akan menambah kepadamu, yaitu menambah semua nikmat yang dibutuhkan oleh manusia. Perintah bersyukur kaum muslimin wal muslimat itu bukan kebutuhan Allah. Karena Allah ta'ala tidak butuh apapun kepada manusia. Manusia gak punya apa-apa. Kita ini yang butuh kepada Allah ta'ala. Bayangkan kita butuh kepada manusia, manusia punya apa? Manusia itu mendatangkan manfaat untuk dirinya saja tidak bisa. Bagaimana mendatangkan manfaat untuk orang lain? Menolak musibah yang menimpa kepada dirinya tidak mampu. Bagaimana menolak musibah kepada menimpa orang lain? Bagaimana manusia minta perlindungan kepada yang lain? Bagaimana manusia meminta kepada selain Allah ta'ala? Semua selain Allah ta'ala tidak memiliki apa-apa. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kami itu butuh kepada Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid. Dan Allah itu adalah yang maha kaya lagi maha terpuji. Fahami dengan baik-baik ini firman-Nya Allah ta'ala. Saudaraku yang beriman, maka orang beriman adalah orang selalu zikrullah,
selalu mahabbatullah, mencintai Allah, selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi syukur kita pada Allah Ta'ala itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Tatkala manusia bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka aku akan menambah. Ini janji Allah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, bersyukurnya lisan, mengucapkan segala sesuatu ini dari Allah. Oh, ini dari Allah, ini saya sembuh, Allah Ta'ala menyembuhkan. Ini rezeki dari Allah Ta'ala, saya sehat dari Allah Ta'ala, ini anakku ini dari Allah Ta'ala, semua diakui minallah. Itu bersyukurnya lisan. Bersyukurnya hati, meyakini bahwasanya apa saja yang kita terima tidak ada yang lain kecuali dari Allah. Karena kita punya hati. Hingga senantiasa orang yang bersyukur kepada Allah dalam hatinya selalu zikrullah, selalu ingat ya, ingat kebesaran kekuasaan Allah, sehingga tidak bergantung sedikit hatinya itu kepada satupun makhluk. Tidak ada yang dicintai dalam hatinya kecuali Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang mencukupi semua kebutuhan manusia. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman dia harus menaruh kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Kecintaan yang wajib dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya adalah kecintaan kita kepada Allah. Kemudian kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah menjelaskan bagaimana ketika manusia ini diperintah Allah Ta'ala bersyukur, dia tidak mau. Apa itu merugikan Allah? Bukan. Allah tidak dirugikan, tidak dimudaratkan oleh hambanya. Maka Allah menjelaskan wala in kafartum. Tetapi kalau kamu kufur, mengingkari, diperintah bersyukur tidak mau. Lisannya ketika mendapatkan sesuatu berterima kasihnya kepada manusia, bukan kepada Allah. Tidak mengucapkan alhamdulillah. Menolak apa yang menjadi perintah yang meninggalkan, menolak apa yang menjadi perintah yang yaitu melanggar apa yang menjadi larangannya. Allah mengatakan inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, hei orang yang kufur, yang tidak mau bersyukur, adalah sangat pedih sekali. Ini semuanya kaum muslimin wal muslimat, keluarga muslim yang berbahagia, yang mulia, ingat ayat ini. Ini yang harus kita fahami. Jadi Allah mengatakan wala in kafartum, kalau kamu menolak tidak mau bersyukur, bukan berarti Allah Ta'ala merasa rugi, tidak. Tapi ingat inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku adalah sungguh sangat pedih. Dan ini menunjukkan keadilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memuliakan hambanya yang bersyukur, memberi pahala, memberi kenikmatan, menambahi. Allah Ta'ala menghukum hambanya yang tidak mau bersyukur sebagai bentuk keadilannya. Allah Ta'ala menambahi dan memberi yaitu kenikmatan pada orang bersyukur dalam bentuk fadilahnya. Karena Allah Ta'ala Al-Azim, Allah Ta'ala Ar-Rahman, Allah Ta'ala Ar-Rahim. Kepada hambanya mau bersyukur, Allah Ta'ala muntakim, menghukum kepada pada hamba yang berkufur. Apakah tatkala hambanya ini berkufur, yang kufur kepada Allah Ta'ala, mengingkari kenikmatan, melanggar hukum Allah Ta'ala, tatkala Allah Ta'ala menimpakan siksaan, mampu mereka menolaknya? Tentu tidak mampu. Inilah pentingnya kaum muslimin. Setiap detik kalimat yang muncul dari lisan kita, bagaimana kita senantiasa zikrullah, mengajak alhamdulillah tatkala kita mendapatkan semua bentuk kenikmatan, tatkala kita terjerumus dalam urusan dosa, astagfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu, ini dosa saya. Inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Saya ini berbuat zalim kepada diriku, wahai Allah Ta'ala, dengan kezaliman yang banyak. Faghfir, ya Allah, ampunilah dosa saya. Kemudian bersyukurnya bagi orang yang memiliki badan sehat adalah bagaimana kenikmatan badan yang itu murni dari Allah Ta'ala kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita jauhkan badan kita ini dari satu hal yang menuju murkanya Allah. Bersyukurnya badan, menjalankan salat, ya, yaitu beribadah, lainnya beribadah badannya. Bersyukurnya orang mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala,
bagaimana dia meyakini bahwa rezeki itu amanat dari Allah, titipan dari Allah Ta'ala yang Allah akan menanya. La tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya oleh Allah Ta'ala kenikmatan yang ada. Sehingga kita bisa memanfaatkan harta ini untuk fisabilillah. Kita belanjakan harta ini sesuai yang diridhai oleh Allah Ta'ala, yang bermanfaat untuk utamanya akhirat kita. Lah ini namanya bersyukurnya harta. Ketahuilah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sedikit banyak kita dikasih oleh Allah Ta'ala rezeki. Maka bagaimana rezeki yang Allah Ta'ala amanatkan kepada kita, kita gunakan untuk yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Kita makan yang halal, ya, kita kasihkan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Inilah bersyukurnya orang mendapatkan harta, ya, sehingga kita dijauhkan dari azab Allah Ta'ala. Bersyukurnya orang berinfak. Allah mengatakan bahwasanya, beliau mengatakan as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah yang kamu berikan itu akan menghapus dosamu. Subhanallah. Jadi inilah kaum muslimin wal muslimat, pentingnya kita bagaimana menjadi orang yang asyakirin wasyakirat, hamba Allah Ta'ala laki-laki yang mau bersyukur, dan juga hamba Allah Ta'ala yaitu wanita yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perintah Allah Ta'ala agar kita bersyukur ini, pertama puncaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua, kita hendaknya bersyukur pula kepada orang yang berbuat baik kepada, yaitu diri kita. Namun bersyukur kita kepada Allah Ta'ala beda dengan bersyukur kita kepada manusia yang berbuat baik kepada kita. Bukankah beliau Allah Ta'ala mengatakan anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kamu kepadaku, yaitu kepada Allah Ta'ala. Wali walidaik, dan juga berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dalam bentuk beribadah kepadanya, karena Allah Ta'ala menciptakan diri kita. Bersyukur kita pada orang tua, berbuat baik kita kepada orang tua, karena orang tua menjadi sebab lahir kita. Makanya sering Allah Ta'ala berfirman, wa wassayna yani wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala telah memerintahkan kepadamu, beribadahlah kamu kepada Allah Ta'ala, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Berbuat baik kepada kedua orang tua dalam bentuk kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala, berterima kasih kita kepada orang tua. Bagaimana kita menjadi orang yang berbuat baik. Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, karena kita tidak mungkin akan membalas jasanya orang tua. Mana mungkin kita lahir yaitu lewat rahim ibu, ya, kita semenjak kecil dipelihara oleh orang tua kita. Mana mungkin kita akan memelihara orang tua kita semisal Allah, semisal orang tua memelihara diri kita. Makanya kita hanya diperintah untuk berbuat baik. Tidak ada manusia yang pertama kali selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di permukaan dunia yang baik kepada orang melainkan dua orang tua. Bayangkan Allah Ta'ala menjadikan sang ibu tatkala kita itu lahir, nyonggoh gulu saja tidak bisa, ya. Kita lain dengan ayam kuat lahir, dia bisa yaitu mencari makan sendiri, ya. Demikian juga makhluk yang lainnya. Manusia dibuat oleh Allah Ta'ala, lah tidak punya kemampuan apa-apa. Seandainya dibiarkan mati si dia, ya, tetapi Allah Ta'ala menjadikan kasih sayang ibunya ini dan bapaknya, sehingga dalam bentuk apapun tetap menjadi dia kasih sayang terhadap anak, sehingga menjadi besar. Maka tatkala Allah Ta'ala menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua, berterima kasih kepada orang tua, adalah satu hal yang masuk akal. Dan tidak mungkin kita akan menjumpai orang semisal dua orang tua kita yang baik kepada diri kita. Sekalipun tahu umpamanya orang tua itu kurang, yaitu baiknya kepada kita, itu anggapan anak, anggapan orang tua, ya.
Maka tidak ada manusia yang paling baik kepada anaknya, ya kepada orang kecuali orang tua. Kan sebab kalau tidak maka akan dibunuh anak itu. Dan juga berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita semuanya kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah taala dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan, man la yaskurin nas la yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia hendaknya yaitu berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ya, berterima kasih kita kepada manusia lain dengan berterima kasih kita kepada Allah Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Lain kita berterima kasihnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berterima kasih kita kepada manusia, bagaimana kita berbuat baik kepada manusia sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya yaitu membantu atau mengucapkan kebaikan kepada orang yang membantu kepada diri kita. Dan juga setelah kita berterima kasih kepada yaitu orang tua, yang ini hak kita sama manusia, maka hendaknya si istri berterima kasih kepada suaminya. Karena dalam satu keluarga, maka suami akan mendapatkan ketenangan jiwa tatkala perlakuan baik, maka istri mendapatkan ketenangan jiwa tatkala perlakuan baik dari suami. Dan suami adalah orang yang berbuat baik kepada istrinya. Bahkan mungkin kecintaan suami pada istri itu lebih banyak daripada kecintaan dia kepada orang tua. Ini kita bicara masalah senang. Kenapa Allah Ta'ala menghibur kaum pria ini dengan kesenangan, yaitu kaum Hawa dengan kesenangan wanita, yang itu melebihi kesenangan seorang anak kepada orang tua terhadap anak. Karena kecintaan, karena kesenangan yang dijalin oleh suami istri yang Allah berikan kepadanya, kesenangan yang berganda. Kesenangan yang bisa melampiaskan syahwat, yang itu tidak boleh kecuali kepada wanita, dan wanita merasa lebih senang, lebih nikmat tatkala dikumpuli oleh suaminya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita hati yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Albani rahimahullah ta'ala. Bersumber hadis ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yandurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Subhanallah, wasiat yang pendek dari beliau. La yandurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mau berterima kasih kepada suaminya. Inilah perlu kita fahami. Wahai ibu-ibu, wahai saudari kita yang sudah menikah, perintah berterima kasih kepada suami di dalam masalah keluarga bukan perintahnya suami kepada kita. Bukan perintahnya orang yang berkuasa kepada kita. Perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu adalah wahyu dari Allah. Sudahkah kita ini berterima kasih kepada si suami? Ini harus kita pahami. Maka orang yang bersyukur akan disyukuri oleh Allah. Jadi kita bukan hanya diperintahkan
agar kita hanya bersyukur kepada Allah. Memang itu puncaknya kita bersyukur. Dalam bentuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian kita dianjurkan untuk berterima kasih pula, bersyukur pula kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang menyampaikan din ini kepada kita. Namun ternyata kita disuruh berterima kasih pula bagi kaum Hawa ini kepada suami. Kalau seorang istri dia berterima kasih pada suami, maka hidup akan hidup yang baik. Karena melaksanakan perintahnya beliau sallallahu alaihi wasallam membawa kepada kebaikan hidup. Perhatikan ini kaum ibu, wanita yang telah menikah. Perhatikan Allah mengatakan, beliau mengatakan la yandurullah, Allah tidak mau melihat. Allah tidak mau melihat, menunjukkan kebencian Allah kepada makhluknya, yaitu tidak melihat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suami. Berterima kasih kepada suami menyebut kebaikannya, yang nanti akan disebutkannya. Harus bersabar pula melaksanakan perintahnya. Bersabar pula, yaitu kekurangan yang dialami oleh si suaminya. Membantu pula apa yang menjadi kebutuhan suami. Membantu pula untuk pendidikan anak. Bayangkan seorang wanita, seandainya naudzubillah min dzalik, seorang suami itu mencerainya, apa yang terjadi? Tentu kehidupan lain dengan wanita yang punya suami daripada wanita yang dicerai oleh suaminya. Kecuali kalau memang suami ini memang orang tidak bertanggung jawab, kita tidak bicara kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Kita bicara pada manusia yang sehat akalnya dan kembali kepada sunnah. Maka di antaranya kita, seorang kaum Hawa, yaitu seorang istri, harus berterima kasih kepada si suami, karena Allah Ta'ala melebihkan laki-laki ini di atas kelebihan yang ada pada wanita. Yang ini tidak mungkin akan dimiliki oleh kaum wanita. Oleh karena kebutuhan bantuan seorang suami kepada istri banyak sekali. Jangan dihilangkan ini, agar hidup kita senantiasa diridhai oleh Allah Ta'ala. Maka Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat nomor 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Perhatikan ini kaum ibu-ibu, wanita-wanita yang telah menikah, baik yang sudah lanjut usia atau utamanya yang baru menikah. Ingat ini perintahnya Allah. Ingat ini wasiat Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini yang harus memimpin wanita. Bukan sebaliknya. Suami menjadi budaknya istri, jangan. Ar-rijalu, orang laki-laki yang harus memimpin wanita. Karena Allah Ta'ala melebihkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah Ta'ala melebihkan banyak sekali kepada kaum rijal ini daripada wanita. Dilebihkan kekuatan berfikirnya, dilebihkan kekuatan fisiknya, dilebihkan pula kesabarannya. Ya, kebaikannya pula kepada wanita. Yang ini tidak ada pada kaum wanita. Maka wanita dengan perintah Allah Ta'ala ini harus berterima kasih pada suami. Harus melaksanakan perintahnya ketika perintah itu perintah yang baik. Hendaknya membantu pula apa yang menjadi kebutuhan suaminya dengan kemampuan yang ia miliki. Dan hendaknya mau pula diatur oleh suami tatkala suami mengatur kepada yang baik. Inilah hikmahnya Allah menjadikan kaum laki-laki beda dengan perempuan. Ala wa laysa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki itu dengan perempuan. Maka Allah melebihkan laki-laki ini kelebihan yang banyak. Yang nomor 2, bima anfaqu min amwalihim.
Dan karena laki-laki itu banyak berinfak, membelanjakan hartanya untuk si istrinya. Subhanallah, kalau seorang laki-laki ini orang laki-laki yang tanggung jawab, orang muslim. Wanita itu muslimah merasa bahagia dengan menikah. Karena mestinya tanggung jawab nafkahnya itu dari orang tua. Tatkala orang tua telah melepaskan, menjadi tanggung jawab si suami. Bayangkan, kalau ada orang yang sifatnya ngitung-ngitung, lah suami akan enak kumpul sama istri. Bukankah istri juga enak dikumpul suami? Kalau dari segi yaitu sahabat, sama-sama mendapatkan kenikmatan. Nah, tapi Allah Ta'ala menyuruh kaum pria. Dan orang muslim yang dia beriman melaksanakan perintah ini, nafkahi istrimu. Subhanallah, menjadi kenikmatan besar wanita itu setelah menikah. Pertama, yang asalnya nafkahnya menjadi tanggung jawab keluarganya laki-laki atau bapaknya, setelah menikah beralih hal ini menjadi tanggung jawab si suaminya. Bukankah kita harus bersyukur kepada suami? Inilah ibu-ibu, ya akhwat yang menikah, perhatikan ayat Allah Ta'ala ini. Hilangkan rasa sombong, rasa angkuh, rasa tidak hormat kepada si suami. Karena ini perintah Allah, bukan perintahnya suami. Maka melanggar perintah Allah Ta'ala berat daripada melanggar perintah suami. Tapi ini perintah Allah. Muliakan suami kita. Karena dia telah mencurahkan, bayangkan, berkeringat, mencari nafkah untuk ngasih makan istrinya. Ya, memenuhi apa menjadi kebutuhan yang pokoknya. Mencarikan tempat tinggal yang ada. Ini kan kita bicara dengan bicara suami yang beres. Kita tidak bicara orang yang menyimpang. Inilah tatanan din yang bagus. Dengan menikah ini wanita terjaga kehormatan dirinya. Yang biasanya keliaran ke sana kemari, kapan ada orang mau menikah dengan saya. Subhanallah. Allah Ta'ala menakdirkan si wanita, nah ini suamimu. Bagaimana kita tidak berterima kasih pertama kepada Allah Ta'ala, kemudian juga kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ini yang menjadi sebab kita mendapatkan petunjuk. Demikian juga pada orang tua kita, kemudian juga kepada si suami. Ya. Dengan menikah wanita ini subhanallah merasa indah di dalam rumahnya. Dengan yaitu menikah ini Allah Ta'ala beri karunia anak sebab adanya suami. Berapa banyak jasanya seorang suami. Dan kalau kita hitung itu semuanya nikmat dari Allah Ta'ala. Sudahkah kita kaum ibu? Mana mungkin seorang ibu akan mendapatkan anak tanpa menikah? Karena Allah Ta'ala menjadikan umumnya orang punya anak dengan menikah. Kesayangan yang kita peroleh buah hati berupa anak karena suami baik dengan kita. Nah, makanya di antara bukti yaitu kebaikan seorang istri, berterima kasihnya seorang istri, Allah Ta'ala menjelaskan ayatnya, fassalihatu qanitat. Maka wanita-wanita yang salihah, istri-istri yang baik, istri itu yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, berterima kasih kepada suaminya, adalah qanitat, wanita yang ahli ibadah. Wanita yang taat pula kepada si suaminya tatkala memerintah yang baik. Wanita yang bersabar pula ketika yaitu ada perintah dari suami yang baik yang walaupun kurang berkenan dalam hatinya. Ini kita kalau ibu-ibu ya, kita wanita yang mau melaksanakan ini, kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi kebahagiaan di akhirat pula, karena melaksanakan perintah Allah bukan hanya kenikmatan dunia yang dia peroleh, kenikmatan akhirat lebih daripada itu, dan memungkinkan akan menjadi suami istri yang kekal pula di akhiratnya. Bukankah Rasulullah SAW punya istri? Tatkala kesabaran seistrinya atas kekurangan yang ada,
masalah urusan maisanya dan ketaatan istri-istri beliau kepada Allah Ta'ala, kemudian juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Ta'ala menggelari mereka itu ummahatul mu'minin, ibunya orang mukmin, cermin wanita yang baik, yang mana menjadi istri beliau juga di akhiratnya. Bagaimana kita menjalin kesayangan kita kepada suami yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita mendapatkan kenikmatan bukan hanya di dunia. Dan di antara wanita-wanita yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, istri itu yang salih ini, ya ini hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah, menjaga kehormatan dirinya, ya, menjaga kehormatan, dia memelihara dirinya sebagaimana Allah Ta'ala telah memeliharanya. Maka Allah Ta'ala memelihara kaum Hawa ini paling baiknya adalah di rumah. Karena wanita ini, ibu-ibu dan juga akhwat, ini keindahan untuk laki-laki, keindahan untuk kaum pria. Tidak ada nikmat yang paling baik untuk dirasakan di dunia, nikmat dunia ini oleh kaum pria, melainkan wal mar'atus salihah. Bukankah indah, wahai ibu-ibu, wahai istri, kalau kita itu kembali kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Allah Ta'ala menjadikan baiknya kaum Hawa ini tinggal di rumah. Tinggal di rumah itu kan bersedia. Menjadi tenangnya seorang suami ketika datang kapan saja ketemu yang disayanginya. Dan orang tinggal di rumah lebih bersih dan lebih aman daripada fitnah. Terjadinya perzinahan karena wanita itu keluar. Terjadinya yaitu bentrok suami dengan istri karena wanita kerja campur dengan laki-laki. Dan wataknya wanita ini kalau sudah keluar dari rumah, wahai ibu-ibu, itu mesti bersolek diri. Macak di depan cermin bukan cukup 1 menit, 2 menit. Tetapi jahatnya kesalahan wanita seorang istri ini kalau dengan suami ala kadarnya. Padahal suami ini yang ngasih nafkah, yang menyayanginya, yang memilih dia sebagai wanita yang dicintainya. Tapi setelah menikah dihilangkan kebaikan suami ini ketika keluar. Macak begitu ya, apa saja yang ditambal di pipinya, di matanya. Untuk mencari pujian manusia, orang lain, laki-laki yang lain. Layakkah hal ini? Mari kita pahami, boleh kita keluar. Jangan menampakkan keindahan kecuali kepada suaminya. Wala yubtina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Allah beritahu, jangan kau menampakkan wanita keindahanmu itu kecuali kepada suamimu. Dan itu masuk akal, wahai ibu-ibu. Siapa yang lebih banyak berbuat jasa kepada si istri ini? Bukankah suami atau orang laki-laki yang lain yang kita tampilkan keindahan diri kita? Orang menampakkan keindahan wajahnya, keindahan diri di hadapan orang lain itu penipu. Wanita itu kurang akalnya, gampang dirayu oleh laki-laki. Ya, wanita akan tertarik dengan rayuan laki-laki, senyum di hadapan orang laki-laki yang itu kadangkala merusak dirinya, tidak kasih nafkah, sementara kepada suaminya setiap hari, ya, berbuat baik, mukanya seperti muka harimau. Na'udzubillah min dzalik. Tunjukkan senyum kita kepada suami kita. Subhanallah, kalau seorang istri senyum dia sama suami, tanya di hati suami itu. Kemungkinan dia akan juga menambah sesuatu yang menjadi keinginan si istri. Tapi ketika istri ini kurang nafkahnya karena suami ada keterbatasan, dia muka maram. Apa yang terjadi dalam hati si suami? Bercerainya suami istri lebih bahaya untuk si wanita. Karena laki-laki kapanpun kawin, menikah, tidak ada kesulitan.
Wanita harus menunggu iddah. Itu pun belum tentu setelah selesai iddah mendapatkan jodoh. Berpikirlah kaum ibu, wahai saudara-saudariku yang telah menikah, kenikmatan din, menuntut ilmu, berpegang kepada sunnah. Maka wanita yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang berterima kasih kepada suami adalah wanita yang hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah, yang mau menjaga kehormatan dirinya, tidak gampang, tidaklah keluar dari rumah kecuali dengan si suami. Bagaimana tidak dengan suami itu yang mencintai dia, atau dengan mahram yang diizini oleh suami, tidak menampakkan keindahan padanya, keindahan dirinya, kecuali kepada suaminya, karena suaminya telah mencintai dirinya. Tidak pula memasukkan laki-laki ke dalam rumah yang ketika suami tidak ada. Bayangkan seorang istri kalau rumah kita, yang suami kita di dalam rumah lalu dimasuki wanita. Ya, dimasuki oleh wanita. Apa kita tidak cemburu kepada suami kita? Ya. Tapi jarang seorang wanita yang masuk di di rumah suami kita, kecuali wanita yang jahat dan suami yang jahat yang mau menerima. Tapi kalau suami yang beriman, yang khauf kepada Allah Ta'ala akan menolak wanita itu. Tapi kalau yang masuk di rumah ini istrinya, subhanallah, ketenangan jiwa bagi kaum pria. Itulah beliau mengatakan ad-dunya mata. Dunia ini kesenangan, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan paling baiknya kenikmatan dunia adalah wanita yang salihah. Allah Ta'ala, beliau tidak mengatakan wanita yang karir, wanita yang cantik rupanya, bukan. Karena karir habis duitnya menjadi musuh. Cantik rupa dia naik sepeda motor ketatap tembok, hilang kecintaan. Tapi kecintaan hati amal soleh tidak akan merubah dengan berubahnya wajah istrinya. Inilah keterangan jiwa. Jadi wanita yang bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kemudian berterima kasih kepada si suaminya, tidak memasukkan laki-laki di rumahnya tatkala suami tidak ada. Walaupun bapak ada, walaupun ibu ada, taruhlah ibu mertua atau bapak mertua, karena yang berhak untuk kita taati adalah suami. Dan seorang istri saya, dia takut, khawatir, ini bukan suami saya, bagaimana masuk di rumah saya? Saya cintai suami saya karena Allah Ta'ala. Tidak merasa senang kecuali dengan bertemu dengan suaminya. Ini wanita-wanita yang berterima kasih kepada suaminya, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Inilah wanita-wanita yang mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Dan juga tidak senang wanita itu kalau bergaul, ya, ada tamu mesem-mesem dengan laki-laki di depan, apalagi jabatan, naudzubillah min dzalik. Ini rayuan setan yang banyak manusia tidak mengerti. Maka wanita yang salihah ketika ada tamu laki-laki masuk dalam wanita ini, karena dia ingat, aku sayang sama suamiku kok. Aku ingin senyum dengan suamiku. Ya. Bayangkan kalau seorang muslim, seorang suami yang tahu din, lalu dia wanitanya senyum-senyum dengan laki-laki di depannya, itu karena itu teman akrabnya suami. Ini orang-orang yang tidak punya kecemburuan. Orang-orang yang tidak senang kepada suami dengan yang baik. Tapi kalau suami, orang yang beriman, tahu istrinya dia ketika ada di tamu, dia keluar, dia masuk rumah, ini namanya, wah, istri saya rupanya senang dengan saya. Jangan tertipu ibu-ibu, ya, akhwat-akhwat, kalau ada tamu laki-laki lalu istrinya suruh maca, ya,
mengantarkan ini nasi, ini kopi, ini jajan, dikira itu kebaikan. Ini maksiat. Ini kedzaliman. Mana dalilnya? Dalilnya surat An-Nur ayat nomor 30-31. Kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan wahai Nabi kepada wanita hendaknya menundukkan pandangannya, tidak boleh melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Sudahkah kita ini amalkan ibu-ibu, akhwat kita? Ya, inilah aturan tin yang membawa sejuknya hidup, membawa senangnya, yaitu suami, keluarga. Jadi ketika datang laki-laki, bukan istri-istri kita yang harus maca, ya, pengesan, ditambal pipinya, ditambal pula, tambah ide palsu, ya, rambutnya dikeluarkan, ditontonkan, lalu memberikan ini apa itu kopi, ini jajan, ini dohinnya kayaknya baik, tapi itu tazinus syaitan, ya, tazinus syaitan. Ini adalah godaan setan yang harus kita fahami. Maka wanita yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, istri yang berterima kasih kepada suaminya, hafidatun lil ghaibi bima hafidallah, yaitu tetap menjaga kehormatan dirinya, tidak senyum-senyum kepada laki-laki yang bukan mahramnya, tidak mengalunkan suara kepada yaitu yang bukan mahramnya, mengalunkan suara kepada si suaminya, menampakkan keindahan cerah wajahnya kepada suaminya. Bagaimana kalau sudah suami mendapatkan kebaikan seperti itu dari istrinya? Akan timbul belas kasihan, pergi pun akan diingat. Karena orang tatkala dilakukan perbuatan baik akan diingat. Dan jasa manusia bahkan juga yaitu seorang laki-laki tidak merasakan kenikmatan, melainkan berbuat baiknya istri kepada si suami. Baik, itu jam sudah menunjukkan jam 6, dan kami mohon untuk kajian ini khususnya kami karena banyak kesibukan, minta jam 5 pas setelah sholat subuh kita mulai, sehingga waktunya agak panjang mengingat kesibukan yang banyak. Dan insya Allah yaitu berterima kasih kita kepada si suami ini akan berlanjut pertemuan yang lain biidznillah. Wassallallahu